Sampai sekarang tidak bisa melihat sama sekali? Iya sama sekali. 100%? 100%. Kiri dulu atau kanan dulu? Awalnya yang masih bisa ngelihat itu yang kiri, yang kanan habis itu karena yang kiri itu umur sudah min 13, yang kanan udah buta total menurut dokter. Yang kiri masih min 13, yang Tadinya, kanan sudah buta total. iya itu kelas 3 SMP. Saya ingin bertanya dan pasti pemirsa rumah juga penasaran. Satu pertanyaan pertama boleh? Usia berapa kamu tuh? 26 tahun. 26 tahun? Hah? Ya. Di atasku 2 tahun. Happy berapa? 24? Aku masih 20. Tuh, lu jangan ngarang, Pi. masa sih? Masa Happy kayak gini udah nikah 20? Ini beneran, tapi istriku tuh sebenarnya kelahiran 2009. Oh. Mudah banget. Tapi betul, Dela 26 tahun. Iya, 26. Iya. Iya, Maaf. Apakah sudah menikah? Maaf. sudah. Sudah? Suami ada di rumah? Gak ada, udah cerai. Udah cerai. Kapan? Tahun 2022. Menikah berapa lama? 1 bulan. Hah? Oke, menikah tanggal berapa kalau boleh tahu? Tanggal 10 bulan 10 2022. Berpisah? Tanggal 25 bulan 10 2022. Berarti tidak sampai 1 bulan. Iya, benar. Ya itu, kita tidak tahu jodoh kita tuh bisa sepanjang apa. Tidak ada yang pernah mau menginginkan untuk terjadi perpisahan, betul? Benar. Alhamdulillah 22 Juni kemarin sudah 1 tahun Happy bersama dan Gilga. Kita doakan langgeng selalu. Amin. Mbak Inul sudah 30 tahun bersama dengan Mas Adam. Alhamdulillah saya tanggal 7 Juli. Beberapa hari lagi saya 18 tahun juga. Disyukuri tapi juga ya kita kan tidak bisa memaksa ya. Jodoh di tangan Tuhan. Oke. Perpisahan tidak diinginkan. Iya. Tapi pasti ada sebuah alasan. Iya. Kenapa? Dia tidak menerima kekurangan aku. Kekurangan apa? Fisik. Mau dibisikin? Apa sih? Apa sih? Pasti kalau udah kayak gini tuh bisik-bisik. Bisik-bisik Sini dong. mulu. Kasih tahu biasa ini nih. Apa sih? Apa sih? Ya elah, Pi. Sini deh, Pi. Repot nih. Udah kita ikut aja di sini Maaf deh. ya Del, maaf. Aku ngobrol ke mau langsung dari Dela atau dari aku? Udah, Kalau dari Dela aku aja. tambahin Kita lah. duduk. Kita duduk sini, say. Bentar ya. Ini takutnya kedengeran sama pemirsa. Ah. Hah? Oh. Oh. Beno bisa diem gak? Tunggu dulu. Ini lagi seru banget ceritanya. Ceritanya bagus kayak telenovela. Ya ampun. Aduh. Oh, masa. Ayo diem bisa gak? Bunda. Tunggu dulu. Dela sini. Cepetan, aku udah dari tadi lama nungguin. Ini aku pengen dengerin kok gak ngomong-ngomong, gak ngasih tahu. Dari tadi orang udah awal. Kupingmu ketutup. Buka kupingmu kui. Buka dulu ya Allah Kak. Ini serius. Oke, Ini oke. tentang Serius, hidup serius. orang. Ya. Terus? Oh. Loh. Ya Oke, Allah, silakan. astagfirullahaladzim. Aduh ini nggak bisa ini. Ini nggak bisa ini dek. Beneran ini, aduh. Ih, serem deh. Ih, ayo balik. Bunda. Oke. Repot. Ini kondisi teman kita Dela. Saya ceritakan sedikit boleh? Ya. Jadi Allah tuh menciptakan manusia. Tidak ada yang gagal. Karena tidak ada kata cacat produksi bagi sang pencipta. Tapi dilahirkan dalam berbagai macam bentuk dan casing. Saya menyebutnya seperti itu. Seperti tadi alhamdulillah ada teman kita yang model mana tadi? Sini.
Dia seorang model tingginya 175 cm. Semua orang tampak mau seperti dia. Tapi tanpa kita tahu juga pasti Syatifah pun punya keinginan sesuatu yang tidak dimiliki tapi orang lain miliki. Betul. Nah, yang saya tahu orang dilahirkan tuh ada yang seperti Syatifah. Ada yang mungkin seperti saya yang tidak tinggi. Ada juga seperti Dela, istilahnya itu mini. Ada juga satu lagi, mohon maaf, istilahnya itu seperti cebol. Perbedaannya beda-beda. Kalau saya boleh bercerita, Ucok Baba. Saya ngobrol dan Ucok Baba pun mengizinkan saya menceritakan ini. Ucok Baba dan teman-teman mungil yang lainnya itu maaf cebol. Tangannya ada lengkap tapi berbeda bentuknya. Saya tidak tinggi atau pendek istilahnya. Sama tapi beda porsinya. Sementara Dela ini mini, betul? Untuk teman-teman yang mini ini kalau tidak salah, kalau saya salah koreksi. Tumbuh dari anak-anak itu seperti yang lainnya, betul? Kemudian ada satu teman saya berhenti di kelas 5 SD. Tidak tumbuh lagi sampai sekarang udah berkeluarga seperti anak 5 SD. Kondisi fisiknya. Bahkan maaf, jiwanya pun kadang-kadang seperti anak kecil. Betul? Benar. Ada foto kecil kamu gak? Ada ya? Kita lihat dulu Sabri. Ini usia berapa? Usia berapa? 8 tahun 8 tahun. Sama seperti teman-teman kamu, betul? sama. Nah, kalau teman saya tadi 5 tahun terhenti pertumbuhannya. Kalau kamu di usia berapa berhenti? Di usia 12 tahunan. Setelah itu tidak tumbuh lagi. Secara fisik, secara keseluruhan. Itu yang membuat pasangannya mengundurkan diri. Gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Belum jodoh? Belum jodoh. Oke. Terima kasih Syatifah. Ibunya boleh bersama saya di sini. Tapi di keluarga kamu, maaf, hanya kamu saja. Ya hanya saya saja. Kamu sempat minder ya? Sempat Terus membunuh minder itu gimana caranya? tetap semangat. Terus nyakinin diri kalau aku tuh bisa kayak orang lain gitu. Suka ada yang membuli? Suka sering. Apa kata mereka? Udah kecil kayak gitu. Awal sakit hati, Sakit hati. lama-lama Udah jadi kebiasaan. ibu. Sehat ibu ya. Jadi datang dari Palembang, berdua. Bu, anak keberapa Dela ini? Anak ketiga. Anak ketiga. Ada kakak 2 adiknya? Ya kakak yang udah nikah kak. Udah nikah. Bu ketika Dela menikah bahagianya ibu? Ya benar kasihan ya lihat fisik kayak gini kan. Saya syukur alhamdulillah kalau dia sampai dapat suami kan. Saat itu? Nggak taunya kedepannya dia nggak nerima Ya. fisik Dela kayak gini. Ya sudah gak apa-apa. Masing-masing orang punya keputusannya. Kita hargai saja. Ya memang belum yang terbaik. Jadi anak ibu sudah menikah dua-duanya ya? Ya sudah. Sudah tinggal sendiri-sendiri. Ya. Di rumah berarti Dela? Ya ada adik satu. Adik-adiknya Ya juga? adiknya Ya satu. udah nikmati saja. Iya. Betul. Kalau nanti dapat jodoh lagi alhamdulillah. Ya. Kalau enggak ya udah. Betul. Ya. Betul. Buat apa jadi kamu kesini tuh? Buat berobat. Berobat. Ya dia kan masih Emang terapi hormon Kak Irfan. Nanti pulang dari sini insya Allah mau terapi Hormon. 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 Kenapa emang Iya dengan? hormon Dela makanya fisiknya nggak ngembang. Hormonnya kurang ngembang. Tidak berkembang. Iya kalau kita umumnya 6 kata dokter. Sedangkan Dela cuma 4 Kak. Oke. Ya jadi tumbuh kembangnya tumbuh kembangnya berkembang. tidak kembang, makanya dia maaf ya itu Tuan Juri ini Dela belum ada payudara. Oke. Maaf sekali. Rahim. Rahimnya Rahim sempit. ada tapi kecil. Makanya itu mau Iya makanya bisa diterapi, insya Allah bisa. Ini kata dokter
belum tahu ini penyebabnya apa. Jadi mau di ronsen kepala. Sampai kepala Oke. dulu. Mohon maaf, datang bulan. Enggak datang bulan Kak. Enggak sama sekali. Enggak pernah ngalami pernah sama datang sekali. bulan Mbak Inul. Ya. Dia kalau pengen datang bulan dia harus beli obat pancing datang bulan. Tapi pernah? Iya, ya Pernah. itu tadi Cuman Mbak Inul. Enggak sampai pakai pembalut gitu. Cuma Oke. ngeplek aja Oke. gitu. Kalau dia dikasih obat Ya, perangsang. intinya masing-masing orang kondisi badan tuh beda-beda Iya ya. benar ya. Allah menciptakannya seperti itu. Ya, ya udah, nikmati, syukuri ya. Iya. Tapi di sini Karen bisa makeover Dela nggak? Deg-degan juga saya nontonnya Mas. Maaf ini mic-nya dipegang dulu. Iya, sini Mas. Sini. Dari jam berapa nyampe di studio? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampai sini jam kurang lebih jam 4. Jam 4 sore sudah Iya. standby sini. Iya. Hari ini nggak kerja? Kerja tadi karena anak-anak hari ini tidak sekolah karena masih libur jadi Oh, pulang iya. jam 3. Anak tuh ada 2 ya kalau nggak salah ya? Iya. Kemarin tuh cerita istri masnya itu katanya masnya tuh kerja di perpustakaan. Iya Mas. Perpustakaan di mana? Di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Raya Cirende nomor 24. Oke, tugasnya apa di perpustakaan itu? Menyampul buku, setelah membetulkan buku atau buku yang copot atau rusak itu kita solasi. Oke, Dan kalau ada brosur kita lipat. oke. Lebih dekat lagi mohon maaf ya. Oke. Oke, Mas, Ya. itu memang yang pengunjung perpustakaan masih banyak? Masih kalau sehari bisa sampai kurang lebih 8 kelas. Oh lumayan ya? Ya, per kelasnya ada 25. Oke, bersyukur ternyata banyak orang masih gemar membaca. Amin. Ya. Ya. Walaupun Masnya sendiri tugas di perpustakaan tidak bisa membaca buku biasa, Iya. tapi Braille sudah bisa baca. Sudah bisa. Itu sulit katanya ya? Kalau kita belajar insya Allah bisa. Apapun asal belajar ya? Ya. Ya. Kemarin saya ngobrol dengan istri Mas, Ya. katanya dulu pernah bisa melihat, Iya. tapi tidak begitu jelas. Garis-garis di buku tulis itu tidak terlihat. Iya. Sampai di usia 12 tahun hanya cahaya yang bisa terlihat sampai sekarang. Iya. Kalau boleh cerita, namanya siapa Mas? Saya lupa nih. Taufik Hermawan. Taufik. Iya. Mas Taufik. Iya. Mas Taufik apakah dari lahir tidak bisa melihat atau dulu pernah? Dulu pernah ngeliat karena umur 17 tahun udah nggak bisa ngeliat karena kena glaukoma. Jadi sempat dari kecil, dari lahir sampai umur 17 tahun itu bisa melihat. Bisa melihat, sempat sampai SMA kelas 2 berhenti. Glukomanya ada proses kok tidak salah ya? Atau Ada proses. sampai sekarang tidak bisa melihat sama sekali? Iya sama sekali. 100%? 100%. Kiri dulu atau kanan dulu? Awalnya yang masih bisa ngelihat itu yang kiri, yang kanan habis itu karena yang kiri itu umur sudah min 13, yang kanan udah buta total menurut dokter. Yang kiri masih min 13, yang Tadinya kanan sudah buta total. ya itu kelas 3 SMP. 3 SMP yang kanan duluan. Yang kanan duluan ya. Awal muasal itu glukoma tuh pertamanya gimana sih Mas? Kenapa sih? Glaukoma itu awalnya sih dari min aja, min setelah itu silinder, setelah silinder kan sering pusing aja kepala tuh, sering pusing. Oke, awalnya sering Sering pusing. pusing ya. Dipikir pusing biasa. Iya dipikir pusing biasa, ternyata menurut dokter ada penyumbatan di otak yang menuju ke mata. Penyebabnya apa awalnya? Awalnya dulu ya namanya anak kecil ya suka main terus sering jatuh, sering jatuh lah ibaratnya. Tapi tidak diperiksa. Ya, tidak diperiksa. Karena kita punya teman, salah satu biduan, Ya. Bella ya. Iya betul. Kita ada teman juga sini, Bella juga kena glukoma. Ya. Penyebabnya tuh karena menggunakan tetes mata terus menerus. Padahal ternyata tetes mata tuh ada expired itu hanya 1 minggu. 1 minggu setelah harus- dibuka. Sementara dia tuh simpen sampai habis. Karena Beli lagi. sayang gitu. Betul, dan kita juga suka melakukan itu. Iya benar. Setiap hari, setiap mau make up dia tetesin selama 2 tahun setiap malam. Sekarang glukoma
Tapi nggak sampai, maaf ya, tidak sampai Iya. buta total ya. Iya. Emang kalau glaukoma itu harus rekomendasi dokter, nggak bisa kita menganalisa sendiri, itu harus rekomendasi dokter. Ya, ya. Tapi ada proses suremnya dulu nggak sih Mas? Ada, Burem dulu gitu. ada. Nah kenapa nggak ke dokter? Dulu kan karena kurang biaya satu, yang kedua juga kurang informasi. Ya, 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 ya. Enggak kayak sekarang. Tapi anak-anak katanya alhamdulillah bisa melihat ya. Alhamdulillah normal. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Ah, sekarang Iya. kita akan menghadirkan istri Mas ini Iya. sudah di makeover sama Karen Delano. Iya. Ya, Iya. oke. Oke. Sudah siap? Siap, insya Allah. Kita akan mengajak teman-teman di rumah bagaimana penampilan before sebelum hari ini. Kita lihat dulu. Sebentar Mas ya. Tuh. Mardiana saat itu pakai baju warna silver, abu-abu. Kemudian pakai vest hitam, bawahnya hitam. Saya menjelaskan seperti ini karena Mas pernah melihat, bisa membayangkannya. Bisa, insya Allah. Nah, saya akan mengundang istri Mas nih, Mardiana, oke? Oke. Pemirsa juga penasaran bagaimana hasil makeovernya. Ini dia, Mardiana. Mas, saya ceritakan ya Mas ya. Istri Mas Mardiana ini pakai gaun warna putih. Panjang sampai kakinya Mas. Di belakangnya ada ekornya. Tangannya sampai ke sebahu. Ya, Rambutnya di blow gitu mengembang. kayak diva. Kayak diva. Coba Karen boleh kembali ke sini. Sini. Wah. Banget. Awas Ren. Ya. Wow. Terus ya istri Mas ini pakai anting. Antingnya cukup besar. Oke. Mas. Kalau mau pegang istrinya boleh. Tuh. Itu yang tadi saya ceritakan. Rambutnya di blow. Nih pegang lagi Mas. Ini bajunya tuh seperti ini. Terus saya pegangin lagi ya Mas ya. Maaf, maaf. Nah itu bajunya ada pernak-pernik seperti itu. Saya arahkan ke rambut ya Mas ya. Maaf permisi. Nah rambutnya dipotong sebahu. Dirapiin ya? Iya. Tadinya panjang. Ya. Pegang wajahnya. Tuh. Lala. Kata Mas Taufik tadi kayak diva ya dandanannya. Betul. Iya benar. Betul. Betul. Jadi tambah cintanya. Mardiana, Cia. malam hari ini kamu makin cantik. Sebelum tampil tadi sudah dilihat di 2 malam yang lalu. Sudah cantik ini makin cantik. Iya. Walaupun kamu tidak bisa melihat penampilan kamu. Kami melihatnya juga luar biasa. Biarkan kami yang melihat kamu bersinar seperti ini. Aa, punten, aku Iya. boleh kasih komen gak sih? Boleh. Mardiana, Iya. tahu nggak? Siap. Malam ini warna baju kita sama loh. Iya. Mardiana Iya. pakai baju Silver. warna putih, aku juga pakai dress warna putih. Tapi menurut aku, Mardiana kamu terlihat paling cantik, jauh lebih cantik dibandingin aku. Terima kasih. Luar biasa, sempurna. Dan aku mau bilang untuk Mr. Glowing, menurut aku kamu malam hari ini, hal yang kamu lakukan mendandani ini the best terbaik yang pernah aku lihat di sepanjang karir kamu. Diana kamu cantik sekali. Look at her, cantik Dena. sekali Mas Taufik. Aku sedikit menceritakan juga ke Tuan Takur. Buat pemirsa juga di rumah, spesial sekali buat Mardiana. Ini adalah gaun beberapa tahun yang lalu saya diberikan oleh seorang sosialita yang menjadi klien saya sebagai personal stylist beliau.
Gaun ini adalah karya dari seorang desainer nomor 1 di Indonesia, yaitu Sebastian Gunawan. Wow. Dan gaun ini harganya hampir 100 juta rupiah. Dan hanya Mardiana setelah sosok yang paling kaya raya yang pernah saya kenal. Ya. Dan sekarang ini dikenakan oleh Mardiana. Auranya itu loh. Kamu cantik banget, sumpah. Langsung nempel ya, aura bajunya langsung masuk ke dalam Iya, badannya betul. Mardiana. Mau ngomong apa ke Karedano setelah merubah kamu, mendandani kamu makin cantik? Sebelah kanan, Mbak.